ngomongin syarat pengajuan KPR, pasti orang ngomong, KPR mah ribet, gue tuh ada duit tapi gue bingung gimana sih, takutnya nggak di ACC dan segala macam. Syaratnya apa aja sih? Anak milenial sekarang itu jarang banget yang mau kerjanya di kantoran, Mas. Kebanyakan entrepreneur atau mereka punya usaha sendiri. Syaratnya akan berbeda lagi atau seperti apa? Gimana kalau usaha online? Welcome to Daun Karya Podcast, Build Nation with Passion. Balik lagi sama gue Nike, dan seperti biasa gue gak pernah sendirian ya kan, karena gue bukan jomblo. Oke, hari ini gue ditemenin sama narasumber, ada Mbak Tantri. Hai Mbak Tantri. Hai. Lagi Halo. gak manggung ya hari ini? Merubah diri. Oke, ada Mas Marsudi. Hai. Halo. Mas, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya, kalau alhamdulillah sehat berarti ya. Jiwa raga sehat ya. Gak yakin ya. Guys, sesuai janji gue minggu lalu. Jadi minggu lalu tuh kita punya giveaway komentar terbaik atau komentar terunik ya kan. Ada 3 pemenang dapat voucher Play Store, dan hari ini gue akan umumin. Jadi kalian jangan kemana-mana, jangan di skip, nanti gue informasikan. Dan hari ini juga kita agak sombong, hari ini kita juga ada kuis lagi ya. Iya, kuis dong. Ada dong. Jadi tetap pantengin, jangan kemana-mana. Oke, hari ini kita akan bahas KPR. Jadi banyak beberapa orang kayak masih bingung soal KPR. Jadi Daun Karya tuh baik banget, selalu bagi-bagi tips dan sharing ke teman-teman. Bagi ilmu. Ya hari gini ilmu tuh mahal. Oke, saya mau tanya nih, kalau ngomongin KPR tuh apa sih? Terus ada berapa macam KPR gitu? KPR itu adalah ini ibu guru kita ini. Ibu guru kita ya lagi ngomong ya. Pada dasarnya begini, pada saat orang mau beli rumah, Yes. kalau punya uang cukup, dia bisa beli langsung. Ya. Tunai, orang kaya. Kayak siapa? Kayak siapa? Nggak Sultan. tahu. Betul. Kalau sekarang ngomongnya Sultan ya. Terus kalau orang yang nggak punya uang cukup untuk beli rumah, pinjam dana ke bank. Oke. Namanya kredit pemilikan rumah. Kredit kepemilikan rumah. Oke. Jadi itu KPR ya. Betul, macamnya banyak. Orang taunya, KPR di mana? Oh, di bank itu tuh. Itu tuh. Kan? Yang udah terkenal banget gitu ya. Nah, sebenarnya KPR itu ada 3. KPR subsidi, KPR non subsidi, dan KPR syariah. Oh, syariah. Oke. Poinnya di subsidi itu apa sih? Siapa yang mengasih subsidi gitu? Oke. Hari gini, hari COVID, semuanya baru susah, dikasih subsidi sama siapa? Pemerintah dong. Oh, pemerintah. Oke. Bukan developer, pemerintah. Bukan Sultan ya? Bukan Sultan. Besok minta ya sama Sultan, siapa tahu Jadi dikasih. kalau subsidi itu maksudnya gimana nih, Mbak Tantri? Kalau subsidi itu suku bunganya flat. Sebenarnya suku bunga itu nggak flat, naik turun. Nah, subsidi misalnya sekarang suku bunga yang berjalan 10%. Tapi konsumennya itu hanya bayar 7,25%. Oke. Sisanya, selisihnya yang 2,75% itu disubsidi oleh pemerintah. Jadi pemerintah bayar ke bank. Gitu. Kita Jadi bayar ke bank juga. intinya si peminjam ini hanya bayar sesuai dengan perizinan flat sampai jangka panjang tertentu sampai pelunasan. Enak ya? Iya. Tapi enak itu ada harganya, Bu. Harga. Oke. Syaratnya banyak. Nanti kita bahas syarat. Oke. Kalau non subsidi. Kalau non subsidi, suku bunganya adalah seperti yang di pasar tadi, 10% misalnya. Itu 100% dibayar oleh konsumen. Oh, ditanggung sendiri gitu ya? Ditanggung sendiri. Oke. Betul. Kalau syariah itu flat, angsurannya flat dari depan sampai terakhir, tapi nggak ada subsidi juga dari pemerintah. Oh gitu. Jadi bedanya agak-agak mirip sama subsidi ya? Cara angsurannya doang yang mirip. Oke. Tapi kalau penghitungan dia tetap mengacu pada kredit komersil. Kredit komersil. Cuman dia kalau syariah itu dia udah dihitung nih. Harga rumah nanti dalam 20 tahun atau 15 tahun ke depan ini nilainya jadi segini. Misalnya dari 400 bisa jadi 800 atau 900, nanti akan dibagi rata dengan angsuran yang
flat. Itu lebih tenang ya orang, jadi saya udah tahu nih tiap bulan udah bayar berapa. Betul. Kayak bayar kos-kosan ya, jadi tahu. Kan ya? Oke, Kayak kos-kosan gitu. aja tiap tahun naik loh. Makanya. Betul. Oke, ini kita ngomongin KPR. Tadi ada 3 jenis, ada yang subsidi, non subsidi, sama syariah. Oke, kalau ngomongin syarat pengajuan KPR, pasti orang ngomong KPR mah ribet, gue tuh ada duit tapi gue bingung gimana sih, takutnya nggak di ACC dan segala macam. Syaratnya apa aja sih? Jadi kalau persyaratan mengambil KPR itu sebenarnya simple ya, sebenarnya secara umum sih simple. Seperti saat kita ngambil hal yang lain, misalnya kredit-kredit yang lain gitu. Cuman karena KPR ini jangka panjang, mereka akan lebih mendalam dalam persyaratan. Oke. Misalnya begini, harus kolektibilitasnya bagus. Apa itu? Kolektibilitas itu adalah status pembayaran angsuran yang terkait dengan finance, misalnya pinjaman di mana gitu. Itu harus ada kolektibilitasnya harus lancar. Bukan tidak boleh punya pinjaman. Kalau zaman sekarang nggak mungkin orang nggak punya pinjaman. Iya bener. Gitu. Kata orang tuh kalau ada pinjaman tuh jadi semangat kerja, Mas. Padahal nggak juga seperti itu. Karena emang punya cicilan. kepepet aja sih. Oh gitu ya. Itu ngelesnya gitu ya. Iya, Ngelesnya les. biar rajin kerja. Padahal mah nggak punya duit. Oke, baik. Jadi ada kolektibilitas 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Oke. Jadi kolektibilitas 1 yang bisa ngambil KPR itu harus yang kolektibilitas 1 atau Apa itu? 2. Kolektibilitas 1 itu lancar. Lancar. Nggak ada Pokoknya sesuai dengan tenor, nggak pernah terlambat bayarnya nggak pernah gitu terlambat. ya. Betul. Lunas terus ngikutin gitu ya, cicilan. Oke. Jadi nggak boleh misalnya telat berapa hari atau apalagi bulan, nanti akan kolektibilitasnya akan naik menjadi kolektibilitas 2. Nah, kalau kolektibilitas 2 itu nanti akan dilihat sama analis bank, semua bank sama itu. Jadi ini sebagai karakter dia atau emang karena temporari aja keadaan yang terjadi tidak rutin gitu. Oke, kayak misalnya lupa ternyata lewat tanggal gitu ya. Kayak ibu-ibu kan suka lupa tanggal sama hari biasanya Iya. ya. tanggal bayar atau Kalau saya Tapi tuh- tanggal gajian suami tahu ya, Bu ya. kalau saya sering lupa itu kalau Lupa bayar. apa? Bayar. Oh, lupa bayar. Itu mah udah habit kayaknya ya. Jadi kalau itu lupa berarti masuk call 3 ya. Call 2. Oh, call Biasanya 2. suka call 2. Nah, call 2 nanti akan dilihat dia karakter atau bukan. Kalau karakter ya udah wassalam. Oh, assalam bisa Wassalam. masuk ke 3, 4, malah 5. Udah blacklist kayak gitu ya. Iya, pada umumnya blacklist, tapi ada beberapa kasus yang dia itu menjadi excuse juga buat bank. Misal Misal annual fee, annual fee. kartu kredit. Oke. Kan kita nggak tahu nih, kadang-kadang kita merasa udah kita tutup. Oh ya. Kita udah nggak Udah pakai close nih. kartu kredit nih, udah nggak pernah pakai lagi. Udah nggak pernah pakai lagi. Tiba-tiba kok ada tagihan. Ya ternyata kita tidak menyadari itu, ternyata itu ada annual fee. Annual fee kalau tidak diselesaikan itu akan menjadi kolektibilitas 5. Masuk ke 5. Bisa jadi macet Oke, gara-gara duit 25.000, 150.000 Iya benar. Gitu. Jadi kita benar-benar harus tetap cek ya. Kayak Betul. kita udah close kartu kredit dan kita harus pastikan kembali itu ada tagihan gak sih? Karena emang sering sih ada biaya administrasi gitu ya. 7.500 ya bulan. Dan Betul. itu dikasih dispensasi atau harus dilunasin? dilunasi dulu. Oke. Dilunasi dulu baru nanti Tapi kan itu nggak kesalahan kita ya. Sebenarnya. terlepas dari itu karena prosedurnya memang seperti itu. Oke, baik. Jadi ini informasi baru loh. Ternyata ketika kita close kartu kredit kita pastikan kembali itu annual fee-nya sudah selesai atau belum gitu ya. Oke. Ya. Apalagi tuh syaratnya? Sama yang penting kalau misalnya seperti kita punya angsuran-angsuran nih, angsuran motor, angsuran mobil, pastikan bahwa angsuran itu kita sudah lunas Ya. dan pastikan kita punya surat keterangan lunas dari instansi pemberi pinjaman. Kredit. Oh, itu penting banget ya. Surat bukti pelunasan cicilan Iya. gitu ya. Kayak ijazah itu atau surat nimpah, surat nikah. Suka lupa kayaknya ya. Lupa nikah dia. Lupa nikah, ada lagi ya. Itu Jadi saya itu harus disimpan ya. itu masih disimpan seperti nyimpen ijazah. Orang-orang biasanya itu surat lunas Apa udah gitu ya, cuma males ditaruh. disimpannya. Itu bahaya itu. Nah, tadi saya potong dulu. Kalau ngomongin call 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini masa pandemi nih. Kan hanya beberapa finance itu atau memperbolehkan penundaan pembayaran.
dengan restrukturisasi ya. iya, kayak misalnya dipotong gaji, terus mereka juga tidak digaji, jadi dari bank atau dari beberapa instansi kasih kelonggaran untuk tidak lakukan pembayaran. Nah, itu akan ngaruh nggak sih nanti di proses ini KPR Restrukturisasi itu kan program dari pemerintah? pemerintah Ya. yang notabene tidak akan mempengaruhi dengan IDWP. kolektibilitas di Jadi tetap OJK. aman ya, tetap Aman, clear ya aman, namanya ya. aman. Jadi ini anggaplah 2020 ini tidak terhitung gitu ya. Jadi di pemutihan lah kasarnya ya. Banyak sekali kan, banyak sekali, dan itu Kayak sampai STNK aja, perpanjang pajak aja kita dikasih kelonggaran untuk bisa telat beberapa bulan kan. nikah Betul. aja sampai diperpanjang. Ah ya. Dan tadi ngomong nikah kayak main nikah lagi nih kayaknya ya. Kalau KPR rumah harus lapor ya. Aku mau minta restruk nih. Oke, ya pasti ada beberapa instansi pasti disuruh lapor dan si yang bersangkutan ngajuin surat untuk permohonan kan. Betul. Dan itu permohonannya kalau misal disetujuin oleh bank atau instansi tertentu itu baru oke gitu. Tapi kalau enggak ya enggak juga gitu. Ya, Tetap harus kita sendiri yang Ya. proaktif untuk Ya. mengajukan, dan dia bisa, namanya pengajuan bisa di ACC, bisa tidak. oke. Dan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh yang bersangkutan gitu ya. Pasti. Oke, baik. Pasti. Nah, ini kita udah ngomong jenis KPR, terus cara pengajuannya. Ini prosesnya gimana sih, proses pengajuan KPR gitu? Saya lanjut aja ya. Sebenarnya tadi syarat masih banyak itu. Masih banyak. Syarat Apa diterusin juga? Itu baru satu tuh Baru syaratnya. satu ya. Syaratnya baru clear dari OJK checking atau Itu paling BCG. penting sebenarnya ya. Ini kunci. Oh iya, kunci ya. Kunci. Ini kalau Jadi- kuncinya nggak kebuka susah. Poin penting. Gimana mau masuk? Kita dobrak. Oke, ini poin pentingnya. Oke, silakan dilanjut Pak. Yang kedua adalah usia. Oh, usia. Usia Ya itu benar-benar minimal usia. 21, maksimal sampai 50 tahun. Oh, 21 bisa. Atau di bawah 21 tapi sudah menikah. Oke, Gitu. kenapa harus sudah menikah? Karena kan dilihat dari 21 tahun itu masa kedewasaan yang bisa mengatur diri sendiri dan menentukan keputusan sendiri. Itu dan diakui secara legal kan di usia 21. Nah, tapi kalau belum 21 sudah menikah pun bisa. Oke. Gitu. Karena kalau udah menikah dianggap udah dewasa. Udah dewasa ya. Ya. Jadi udah bisa nyicil ya. Betul. Oke. Apalagi tuh? Tadi kita udah ngomongin call dari histori pinjaman, terus usia, apalagi? Selain itu kuncinya. Lanjut. Bekerja tentunya. Oh iya benar. Kalau nggak kerja gimana nyicil? Kerjanya di mana? Betul, penting banget nih. Perusahaannya itu, kelangsungan hidup perusahaan itu panjang enggak? Nah, itu dibuktikan dari apa? Slip gaji 3 bulan terakhir. Oke, slip gaji. Kemudian dibuktikan bahwa dia ada kartu BPJS sekarang. Oh, kalau ada kartu BPJS berarti kelangsungan perusahaan ini agak panjang nih. Oke. Rekening koran. Rekening koran. Karena kan hari gini Oke, agak ngeselin emang yang di ujung itu ya. Cuman ngasih umpan doang banyak tapi nggak nyebutin gitu ya. hari Bikin rusuh ya. gini gajian tunai kayaknya enggak deh. Enggak ya, udah nggak kayak zaman dulu ngantri gitu ya, pegang amplop ya. Jadi bank sekarang kalau aku gajinya 15 juta, buktinya mana? Aku gaji tunai. Sekarang kayaknya udah nggak masa deh. Oke, jadi rekening koran penting ya. Rekening koran. Rekening Karena koran. bank akan lihat bener nggak gajinya sekian, dilihat transfernya nih. Oke. Terus Kemudian apa lagi? ya? Minimal masa kerja harus karyawan tetap harus 1 tahun minimal. Minimal itu 1 tahun udah bisa. Udah. Tapi statusnya karyawan tetap ya, Karyawan tetap. bukan kontrak. Kalau kontrak dia minimal 2 tahun. Oke. Ini ngomongin anak milenial sekarang. Anak milenial sekarang itu jarang banget yang mau kerjanya di kantoran, Mas. Kebanyakan entrepreneur atau mereka punya usaha sendiri. Nah, kalau usaha sendiri tuh gimana? Udah termasuk sama kerjakah atau mereka syaratnya akan berbeda lagi atau seperti apa? Kalau dia kan kalau misalnya wira swasta kan Wira dia swasta. masuknya. Dan kebanyakan online nih sekarang nih. Kalau wira swasta memang agak lumayan lebih harus bekerja keras lagi untuk ngumpulin berkas. Ngumpulin berkas. Hal yang penting mereka kumpulin apa? Tadi masa kerja dia atau masa usaha dia itu minimal 5 tahun. Oke. Kemudian ada surat izin usaha tempat
usaha atau namanya situ kalau zaman dulu. Kalau sekarang saya belum tahu nih terbarunya apa. Oke. Kemudian juga ada rekening koran Rekening koran itu transaksi 6 bulan, 6 bulan terakhir. terakhir. Kemudian juga laporan keuangan minimal Oke. juga 6 bulan terakhir. Oke, jadi Gitu. histori keuangan 6 bulan, terus rekening koran 6 bulan, Mhm. terus usaha mereka minimal 5 tahun. Betul. Dan ada tempat usahanya. Ada Gimana tempat. kalau usaha online? Usaha online sekarang Kan sekarang banyak Telegram dan lumayan juga loh penghasilannya, selebgram gitu ya. gede-gede. Gede-gede gitu ya. Itu bisa ngajuin KPR nggak sih sebenarnya kalau Sebenarnya untuk bisa yang mereka? juga karena mereka ada namanya OTS, jadi peninjauan ke tempat usaha oleh pihak bank, nanti ada dianalisa dan lain sebagainya. Oke, prosesnya seperti apa nih? Kalau proses, kalau namanya konsumen taunya beres. Iya dong. Sepanjang Dan berkas-berkas, nggak mau ribet nih Mbak. Ya. Betul, saya juga nggak mau ribet. sepanjang berkas itu ada lengkap, dibawa ke developernya, sama developer dibawa ke bank. Dari bank nanti akan melakukan analisa bahwa oh ya tadi karyawan tetap. Nanti kan dari bank akan telepon tuh. Oh, ada konfirmasi ke kantor ya, perusahaan. mastiin. Iya, bener Oke. nggak datanya ini Survei. bener nggak survei. Kalau merasa surveinya itu survei secara telepon itu merasa masih kurang, mereka akan datang langsung Oke, on cross check the spot. lokasi. Iya. Ya. Itu Jadi, nah kalau jadi nanti di situ akan ada verifikasi secara langsung ataupun tidak langsung. Mereka akan melakukan verifikasi secara tidak langsung dulu tuh. Kalau misalnya verifikasi tidak langsung belum bisa meyakinkan mereka akan datang survei lokasi secara langsung. Oh, oke. Mm-mm. Oke, terus apa lagi tuh selain survei? Prosesnya terus udah ngajuin berkas, tuh survei, terus apa lagi? ya posisinya sudah nunggu hasil sih. Tinggal Dari nunggu hasil. perbankan. Berapa lama sih? Tergantung. Tergantung. Iya. Estimasi. Anak sekarang tuh butuh Nah, pasti, Mas. Gini, Gak suka digantung, Mas. sekarang kan semuanya Saya serba sering cepat. menggantung. Sering menggantung, gak enak, Mas, digantung itu beneran deh. Ya kan? Oke. Yang Estimasinya berapa? penting supaya cepet Mm-mm. pada waktu masukin berkas, Yes. pastikan dari orang kantor HRD-nya, Ya. personalianya, kan yang nanti akan dihubungin nggak kitanya nih, nggak cuma kitanya, tapi yang dihubungin adalah HRD atau personalia, memastikan bener nggak kelangsungan gajinya sekian, panjang perusahaan ini bergerak di bidang apa, si banknya itu memastikan kelangsungan hidup perusahaan ini oke enggak. Nah, yang penting pada waktu setelah menyerahkan berkas, HRD atau yang mengangkat telepon tuh siapa namanya? Operator. Operator, kooperatif ya? Kooperatif. Angkat. Karena kebayangnya jangan bayangin analisa tuh cuma megang berkas satu doang. Oh. Tapi kan berkasnya ratusan, Iya, Bu. bukan dia aja yang di-handle ya. Jadi kalau misalnya dia telepon, kring nggak diangkat, ini udah berkas ini. Balik lagi. Oke. Sehingga itu yang buat lama. Tapi begitu dikring langsung diangkat, halo. Sih. Langsung dihalo sama tantri kotak gitu ya. Tapi estimasi paling cepat selama pengalaman ini berapa lama? 2 minggu ada? 1 minggu ada? Ada ya. Paling lama Paling lama sebulan. sebulan. Ya. Oke, jadi dari mulai range-nya seminggu sampai Sampai 1 1 bulan bulan. ketika berkas masuk ke Dengan catatan dengan semuanya komplit sesuai dengan prosedur yang berlaku. sesuai dengan berlaku. Tadi udah kita sebut ya. Iya. Intinya kuncinya pertama adalah BI checkingnya ya. BI Betul. checking. Aman ya. Betul. Oke. Ini ada pertanyaan pamungkas. Ya, ini penting banget. Gimana caranya biar ACC KPR dan gimana caranya ngambil KPR melalui daun karya nih? Pertama, kami bukan sombong ya, Iya. tapi sedikit. Nggak apa-apa, sombong juga nggak apa-apa. Sombong boleh dikit Boleh ya. sombong boleh. Pertama, daun karya itu kita mempunyai rekanan penyedia KPR. Ya. Itu salah satu bank kita sudah peringkatnya udah platinum. Wow, platinum. Kemudian ada bank BUMN sudah menempatkan kita sebagai salah satu pengembang unggulan. Pengembang unggulan. Ya. Jadi inilah keunggulannya daun karya gitu ya. Betul. Oke. Karena kalau kita udah dapat grade itu, kita udah dapat banyak sekali privilege.
Dengan privilege itu kita banyak menerima kelebihan daripada yang lain. Misalnya kita berkasnya cepet diproses. Diutamakan gitu. ya. Betul. Ini ada berkas daun karya nih, dipertamakan. Utamakan. Ibaratnya kita ketemu pacar, kita ambil dulu deh. Itu pacar saya itu gitu loh. Kemudian secara uang muka kita juga akan berbeda dengan bank-bank developer lain. Kita cuma 5%. Kayak gitu. Terus? Masih banyak. Kita bisa akad inden. Angkat inden. Angkat inden tuh kayak apa? Akad inden ya kita akad dulu, rumahnya belum ada. Nah, jadi kita udah angkat kredit, tapi rumahnya belum ada, dan itu hanya ada di daun karya gitu. Betul, salah satunya di daun karya. Jangan kebalik ya persepsinya. Aku beli rumahnya belum jadi nih. Iya kan, bikin deg-degan ya. Persepsinya, point of view-nya dibalik. Bahwa kita sebagai pemilik uang dipinjam sama orang untuk beli rumah yang rumahnya belum ada. Kalau kita belum kenal sama yang punya yang jual rumah, kita mau nggak ngasih? Enggak dong. Artinya si bank akan mempersyaratkan rumahnya harus jadi dulu ya. Begitu saya sudah kenal sama yang jual itu, yang jual rekornya bagus nih. Terus aku mau beli rumah di rumah itu gitu. Dikasih duit, ngasih duit nggak? Kasih ke banknya itu mau ngasih duit nggak? Walaupun rumah belum jadi. Ya ngasih lah. Ngasih dong. Ngasih. Kenapa? Karena kita udah kenal, rekornya bagus. Nah, sehingga malah justru persepsi orang yang secara umum itu malah kebalik. Jadi KPR inden adalah KPR yang memang sudah dipastikan secara legal oleh bank dan sudah menjadi rekanan yang baik oleh bank sehingga dipercaya KPR-nya dengan rumah belum jadi. Jadi di daun karya juga bisa inden ya. Bisa inden sampai angkat kredit. Terus kita akan kawal nih berkas dari Nah, ini penting banget nih dikawal nih. Jadi berkas dari customer akan kita kawal dari A sampai Z sampai dia akad kredit. Termasuk misalnya mau konsultasi nih, kita konsultasi. Masalah pemberkasan, gaji dan lain sebagainya. Kemudian kita juga akan lakukan BI checking pertama kali dulu sebelum booking, kita BI checking dulu nih. Dibantu dulu nih. Iyalah. Jadi kalau misalnya ternyata dia BI checkingnya, baru dia boleh DP ya. Iya, betul. Baik banget loh daun karya. Baru booking, belum DP. Belum DP nih. Luar biasa. Jadi di BI checking dulu, kemudian baru booking fee. Clear BI checking, baru booking fee kita proses. Biar kita kerja sekali kerja kita semuanya udah clear dari awal. Ini benar-benar ngebantu yang pengen beli rumah gitu ya. Betul, jadi kalau misalnya bermasalah di awal berarti kita dengan sudah kooperatif kita kasih informasi. Jadi mereka tahan dulu gitu untuk prosesnya. Tapi kalau udah teman-teman bakal bantu banget. Luar biasa loh. Kayak sesuai janji di depan tadi, di awal materi kita akan informasikan ini pertanyaan untuk kuis hari ini. Kita bagi-bagi hadiah lagi. Jadi kita akan pilih 5 pemenang. 5 pemenang, hadiahnya 100.000 pulsa all provider. Luar biasa. 5. Jadi jawaban paling tepat gitu ya. Bener ya? Pilih. Jawaban paling tepat akan kita pilih dan kita umumkan di podcast minggu depan. Pertanyaannya apa nih, Pak Marsudi sama Mbak Tantri? Pertanyaannya adalah satu. Kenapa keuntungan ambil KPR di daun karya? Pertanyaan adalah apa keuntungan ambil KPR di daun karya? Gampang banget. Pertanyaan selanjutnya, maksimal call berapa supaya KPR disetujui oleh bank? Nah, buat teman-teman bisa komen pertanyaan apa. Jadi saya mau bocorin nih untuk tema minggu depan adalah soal legal. Jadi mungkin teman-teman masih bingung, bisa komen juga di podcast episode 3 ini. Pertanyaannya apa, nanti kita akan up di episode minggu depan. Nah, sesuai janji sama podcast minggu lalu, hari ini gue mau ngumumin ini pemenangnya. Jeng gitu ya. Dan pemenangnya adalah, nanti kita akan komen di komen ini. Nanti teman-teman yang kita respon di sini, teman-teman bisa informasikan nomor telepon gitu ya. Nomor telepon atau nomor teleponnya untuk kita informasikan kode voucher di Google Play Store, sorry. Pemenangnya yang pertama adalah Bunga Handayani.
Wih. Komennya, rumah dong, niatnya tiap tahun pasti naik, nilainya tiap tahun pasti naik. Amit-amit kalau misalnya ada kebutuhan mendesak, kita beli rumah sekitar 400 juta, 5 atau 6 tahun lagi nggak bisa. Itu rumah dijual harga 500 juta lebih. Kalau beli mobil, baru kita beli mahal, pas dijual turun. Selanjutnya itu ada Yeni Ferawati. Untuk Mbak Yeni, komennya, menurut saya beli rumah dulu dong, karena rumah itu akan kebutuhan pokok. Jadi rumah itu penting banget. Kalau nggak punya rumah, bakalan susah banget, karena pasti akan berpindah-pindah tempat, jadi nggak bisa menetap satu tempat. Dan yang terakhir ada Hiram, namanya lucu nih. Kalau aku pribadi sih jelas pilih rumah dulu. Aku sendiri udah ambil rumah dari 3 tahun yang lalu, meskipun income standar UMR nih. Ya, cerdas sekali. Kenapa aku pilih rumah? Ya, kalau dihitung-hitung lumayan ya, kayak tabungan masa depan. Ya, selamat untuk para pemenang. Nanti kita akan informasikan di kolom komentar. Nanti teman-teman silakan informasikan alamat email atau nomor teleponnya. Nanti dari admin kita akan informasikan kode vouchernya. Kayaknya banyak banget sih kalau ngomongin KPR ya, nggak cukup waktunya gitu ya. Bener. Mereka boleh tanya di kolom komentar, nanti kita akan langsung jawab ya. Boleh. Atau langsung datang ke proyek. Langsung, lebih enak. Nanti mau nanya dari A sampai Z kita jelasin. Oke, langsung datang ke proyek gitu ya. Di mana nih? Di perumahan Avani Tera, Garden, boleh, atau The Avani Paris by Tera, Avani. atau Paris by Avani. Nanti di bawah kita kasih, boleh ya? Nanti diinformasikan, dijamin kalau masuk proyek nggak bisa keluar tanpa DP. Ya. Peace. Karena dibantu banget, jelas gitu ya di situ ya. Oke, thank you Pak Marsudi waktunya. Terima kasih Mbak Tantri untuk waktunya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah tonton hari ini. Jangan lupa podcast minggu depan kita soal legal. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan bisa silakan informasi di sini, dan jangan lupa juga kita hari ini ada kuisnya. 5 orang pemenang dapat voucher pulsa 100.000 dengan tadi 2 pertanyaan. Pertanyaannya apa? Ya udah tadi kalau nonton teman-teman nggak akan lupa gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Daun Karya Podcast, Buat Mission with Passion. Salam sehat.